Menyala, menyala ibu-ibu. Semua yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat, para sepuh, para orang tua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus kepada abang saya, sahabat saya, saudara saya yang di Batam, Bapak Haji Musliadi. Ini beliau ini setiap saya ke Batam, beliau yang selalu sambut saya. Jadi saya ini ke Batam tahun 2022. Yang ajak saya pertama kali beliau, Pak Haji Musliadi. Beliau yang menjadi wasilah saya sampai tahu Batam. Saya dulunya nggak tahu ini Batam ini seluruh mana Batam. Akhirnya beliau jadi wasilah. Saya diundang dari Batam. Jumpanya cuma di medsos. Jadi beliau lihat video saya. Dia cari nomor telepon, dapatnya sama Ustadz Henry, asistennya UAS karena kenal saya. Jadi langsung dihubungi, akhirnya dibawa ke sini. Ini beliau jadi wasilah 2022. Jadi 2022 saya ke Batam, 2023 ke Batam, 2024 ke Batam. Jumpanya dengan MPTT 2024. Masya Allah. Dua kali datang juga, nanti jumpa ketiga kali. Nah, alhamdulillah, wasilah beliau juga bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat afiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah pada malam hari ini semuanya masih hidup. Banyak yang sudah mati. Kita masih dikasih kesempatan di sini. Cuman yang jelas di sini semuanya calon-calon mayat di sini semuanya. Betul atau tidak? Betul. Nah, ada yang nggak calon mayat, semuanya calon mayat. Kali kata wajah-wajah calon mayat. Nah, karena memang mau mati semua. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya tiba kemarin isi pengajian di tempatnya abang saya Pak Haji Musliadi. Kemudian malamnya di tempat ini, tadi subuh juga Masjid Nurul Yakin, dan besok kembali ke Jakarta. Jadi alhamdulillah paling tidak saya sudah jumpa dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan jamaah BTT. Ya, saya senang sekali. Tadi saya jumpa dengan Bu Hadi, kita lagi ngopi-ngopi bicara sebelum maghrib. Nah, kemudian bicara tentang bagaimana perkembangan MBT yang ada di Kota Batam. Insyaallah mudah-mudahan jamaahnya tetap istiqomah insyaallah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya tadi tahu mau bicara apa malam hari ini. Banyak tengku-tengku juga ya, banyak orang alim di sini. Tadi dibacakan makhluk yang oleh imam kita, dibaca tadi untuk sebelum berdiri Maulid Taibani atau Maulid Tiba. Kemudian ketika berdiri baca makhluk yang Maulid Simtuturon, ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi ini adalah kolaborasi lebih luar biasa yang dibawa sama beliau. Jadi sebelum berdiri baca Tiba, ketika berdiri baca Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtuturon. Ini Pak Imam juga insyaallah kita doakan panjang umur, sehat afiat. Amin. Alhamdulillah jemaah sekalian, kalau bicara Nabi ini gak kelar-kelar kita. Karena bicara Nabi itu gak ada habisnya. Sampai ada satu penyair di dalam Maulid Al-Habsyi tadi yang dibacakan, disebutkan yafna zamanu wa fihi ma lam yusuf. Habis waktu ini bicarakan tentang Nabi gak akan selesai. Sampai ada yang menyebutkan kalau seandainya semua pepohonan ini dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan keindahan Nabi, maka tidak akan cukup. Saking mulianya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau puji Nabi ini gak seberapa apa yang kita puji sekarang. Pujian kita ini biasa. Kalau kita lihat pujian para sahabat, masya Allah. Saya itu kalau baca pujian sahabat dari kepala saya. Jangankan dulu sahabat, Nabi Muhammad. Ini apa yang tulis ini? Pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Ini apa yang tulis? Apa Allah sebutkan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki budi pekerti akhlak yang sangat luhur. Kalau kita bisa tafsirkan ini, la'ala khuluqin azim, Nabi itu di atas akhlak mulia. Di atasnya akhlak mulia. Apa di atas akhlak mulia? Gak ada nama lagi. Gak bisa kita sebutkan. Kalau kita bilang Nabi itu punya akhlak mulia, salah. Nabi itu di atas akhlak mulia. Sehingga
yang besar salah. Aku nulis di sini di atas akhlak yang besar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu kemuliaan Nabi. Ini kalau kita bicara kemuliaan Nabi udah kelar-kelar Bapak Ibu. Alhamdulillah sini aku telah memberikan kita ini loh penjelasan yang luar biasa. Itu pujian Allah. Ditambah lagi pujian Allah dalam Al-Quran. Allah itu tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad. Cari dari juz 1 sampai juz 30. Gak ada kita dapat. Kalau Nabi Adam itu dipanggil ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh dipanggil nama. Ya Musa dipanggil nama. Ya Ibrahim dipanggil nama. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah dipanggil nama. Ya Isa dipanggil nama. Semuanya dipanggil nama sama Allah. Ya Saleh dipanggil nama. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Bapak Ibu dipanggil dengan panggilan ta'zim, panggilan kehormatan. Apa Allah panggil sama Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Gak ada Allah panggil ya Muhammad, gak ada. Kalaupun kita dapati Nabi Muhammad dipanggil Muhammad, itu bukan panggilan, tapi itu dalam bentuk khobar saja, kabar. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, tapi bukan panggilan. Atau misalnya wa ma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu pengabaran, bukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dapati Allah puji Nabi begitu. Kalau para sahabat, Masya Allah. Saya ada satu sahabat namanya Hasan bin Thabit. Itu Hasan bin Thabit Bapak Ibu. Beliau itu puji Nabi begini. Beliau bilang ya Rasulullah. Dia gak tahan kalau lihat Nabi. Dia kalau lihat Nabi dia takjub betul. Dia penyairnya Nabi. Itu Hasan bin Thabit sebelum masuk Islam. Ya. Ini kita bicara sebelum masuk Islam. Hasan bin Thabit itu dibayar oleh Abu Jahal dan Abu yang lain yang jahat-jahat dulu itu. Abu Jahal, Abu Lahab dibayar ini Hasan bin Thabit. Kamu wahai Hasan, dia masih waktu itu penyair, cuma belum masuk Islam. Kamu pergi sama Muhammad, cari keburukan dia dan kamu tulis syair untuk keburukan Muhammad. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasan bin Thabit dia cari tahu tentang Nabi Muhammad. Dia lihat wajah Nabi, dia lihat perbuatan Nabi, akhlak Nabi, dilihat sama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit kembali. Dia bilang sama Abu Jahal, tidak ada yang saya temukan dari keburukan dari Muhammad. Sampai dia bikin syair dan masuk Islam, dia bilang, wa ajmalu minka lam tarakatu aini. Ketahuananmu wahai Nabi Muhammad tidak pernah terlihat oleh mata. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Keindahanmu wahai Rasulullah tidak pernah terlahirkan wanita manapun di muka bumi. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan oleh Allah terbebas dari segala macam cacat dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesananmu sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu keindahan. Ini tahu pesanan sendiri Bapak Ibu. Pesanan sendiri itu terserah mau bikin di mana. Hidungnya kayak gimana, matanya seperti itulah seakan-akan Nabi Muhammad diciptakan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara Nabi nggak kelar hari ini. Tadi dibacakan oleh Asy'ariyah badru alaina. Ibu hadirin, Nabi itu disebut dengan anta syamsun anta badrun. Engkau adalah matahari dan engkau adalah bulan purnama wahai Nabi Muhammad. Saya ketika kali tahu kenapa Nabi itu disebut dengan bulan purnama. Ternyata memang dari zaman Nabi itu sahabat itu saking sudah tidak bisa mensifati keindahan Nabi, mereka hanya bilang Nabi Muhammad bulan. Gak bisa lagi. Saking gak bisanya. Kalau kita kan mungkin mensifati orang ganteng, cantik. Nabi gak bisa. Sahabat pasti tanya, bagaimana Nabi Muhammad? Qamar, bulan purnama. Itu aja. Saking indahnya Nabi Muhammad. Ada satu sahabat. Jadi kebiasaan orang Arab itu Bapak Ibu, kebiasaan orang Arab di Madinah dengan di Mekah. Kan mereka itu pada
tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, bulan Qamariyah pastinya. Itu kan bulannya kan sempurna. Namanya Badrut Tamami. Apa itu Badrut Tamami? Rembulan yang sempurna. Jadi tanggal-tanggal seperti itu mereka keluar rumah, Bapak Ibu. Kebiasaan orang Arab, mereka keluar rumah nggak ada lampu. Jadi lampu kan nggak kayak kita sekarang, beda. Jadi lampu dulu itu nggak terang begini, cuman pakai lampu api. Itu mereka kalau masuk bulan purnama keluar rumah. Keluar rumah itu tengok bulan. Jadi bulan itu karena di sana itu nggak ada awan kayak kita. Kalau kita kan ada awan, jadi di bulan itu terhalangi dengan awan. Kalau Nabi Muhammad di zaman beliau itu sampai sekarang di kota Madinah itu nggak ada awan kalau malam. Jadi kalau lihat bulan itu indah sekali. Sampai kebiasaan sahabat itu keluar rumah tengok bulan, lihatin bulan begini. Ketika mereka lihatin bulan, hadirin, apa yang terjadi? Ketika mereka lihatin bulan yang sangat indah luar biasa, itu keluar baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad keluar, itu semua pandangan kepada Nabi. Jadi ini bulan ini gak dihiraukan lagi oleh para sahabat. Sampai saya baca ada satu penyair ditulis dalam kitab Maulid Simtuturor yang tadi barusan kita Mahlukiyah baca tadi. Beliau tulis di dalam Makhluk sebelum Mahlukiyah itu mensifati Nabi itu pernah dicemburui oleh bulan purnama. Nabi Muhammad itu pernah dicemburui oleh bulan purnama karena masalah ini tadi. Jadi disebutkan apa? Ya Allahul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Bulan purnama pernah cemburu dengan Nabi Muhammad karena ketika itu sahabat mengalihkan pandangan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ini bulan purnama sudah indah. Itu ada satu sahabat namanya Sayyidina Ja'far. Ja'far ini dia tengok Nabi, dia tengok bulan, dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Akhirnya ketika itu Nabi tanya sama dia, Ja'far, ada apa? Ra'aita ini wa ra'aita al-qamar. Kenapa kamu ini tengok saya tengok bulan? Ada apa dengan engkau? Kata Sayyidina Ja'far, wahai Nabi, ra'aitul qamara wa ra'aitu wajha. Saya lihat bulan purnama dan saya melihat wajah engkau. Fa wallahi la wajhu aqwa wa ahsan min al-qamar. Demi Allah, wajahku lebih indah dan lebih terang daripada bulan purnama. Jadi kalau bicara Nabi itu begitu para sahabat dari mensifati Nabi itu keindahan yang sempurna sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga kalau kita bilang tadi ini Abu bilang apa ini wasilatul ummah, kalau bukan karena Nabi Muhammad alam ini gak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua toriko yang tidak melalui jalur Nabi Muhammad, torikonya terputus. Gak bisa. Kita cari toriko yang ketika sebelum mereka melakukan amaliyah pasti diawali dengan sholawat. Gak ada sholawat, gak bisa sampai, gak bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikir sampai busa mulut kita gak bisa sampai kepada Allah. Orang pikir la ilaha illallah, gak baca sholawat. Coba kita lihat ini. Sebelum dikir la ilaha illallah, sholawat ada tidak? Gak mungkin gak sholawat. Kalau gak sholawat gak usul. Usulnya ya sampai ke pelabuhan Batam. Usulnya sampai ke pelabuhan Batam kalau nggak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya sholawat, semua toriko. Kalau toriko nggak ada sholawat nggak mungkin bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya kita yang hadir di tempat ini hadirin, saya takut panjang lebar nanti. Kalau panjang nanti takutnya Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Mau tidur nanti. Bahaya nanti. Belum tidur ibu. Masih boleh? Gak apa-apa. 2 jam boleh? 2 jam ibu di sini saya pulang nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Taala, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kan dari parasnya ganteng, hidungnya mancung, alisnya tebal, rambutnya ikal, bibirnya indah, punya reok, punya janggut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam badan beliau kekar, wasiul mankibain, luas beliau punya pundak. Jadi antara pundak dengan pundak sebelah itu luas Nabi Muhammad. Dada dan perut beliau itu kekar. Ya kalau memang sama rata. Kalau
kelihatan juga marah. Memang kita ini mau makan nasi ini yang masalahnya. Kalau Nabi kan makan kambing, roti, memang sehat betul. Hai Muhammad, kita ini kan campur nasi, santan, gulai kambing, masya Allah. Ini yang bikin besar perut kita ini. Jadi ya sudahlah, insya Allah. Cuman ada satu riwayat, Sayyidina Ali itu ternyata ada perut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu perutnya agak sedikit buncit. Jadi kami ini gak ikut Nabi lah dalam perihal makanan. Ikut Sayyidina Ali ya. Insyaallah, dokter kita sama-sama ikut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu agak buncit ya. Jadi emang Nabi Muhammad itu sama rata, kalau Sayyidina Ali agak sedikit buncit. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Jadi para tanya sama saya, "Enggak ikut Nabi Muhammad." Saya ikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perihal badan aja, bro. Yang lain insyaallah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kalau fisik sudah selesai, Nabi itu kan tinggi, tidak terlalu tinggi, standar pada beliau. Jadi Nabi itu kalau berdiri sama orang tinggi, itu langsung sejajar dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang terlalu tinggi jadi sejajar. Orang yang pendek itu bisa tinggi seperti Nabi Muhammad SAW. Mu'jizatnya Nabi itu mu'jizatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu standar badannya. Kemudian akhlaknya Nabi, beliau itu kalau dipanggil sama orang, dipanggil ya Rasulullah, beliau itu gak pernah nengok gini, gak pernah. Kalau dipanggil ya Rasulullah, beliau membalikkan seluruh tubuh beliau. Itu kebiasaan Nabi. Dan Nabi itu dalam majlis, beliau itu pimpinan majlis, jarang tengok kanan kiri begini cepat-cepat, jarang. Nabi itu kalau di majlis, kebiasaan beliau itu hanya melihat dengan ekor mata. Jadi kalau ada orang datang dari sana, beliau hanya tengok begini. Dari sana beliau tengok begini. Ada orang kayak biawak gitu kan. Jadi nggak tenang hati itu. Jadi kalau kita lihat guru-guru kita itu kalau di dalam majlis tenang. Ya, kayak aku itu kalau di majlis tenang. Lihatin orang cuma gini aja, sudah selesai. Ada orang yang nggak tenang di majlis. Nah ini kalau akhlak Nabi itu dia tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada akhlak beliau itu senyum. Jadi kalau jumpa sama orang tabassum. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Sayyidina Anas, saya dari masuk Islam tidak pernah saya lihat orang yang paling banyak senyum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jumpa sama orang itu senyum. Dan kalau ada ahli tasawuf yang tidak pernah senyum, dipertanyakan kesuciannya. Dipertanyakan. Karena ahli tasawuf itu senyum. Jumpa sama orang, coba lihat dulu kita, masya Allah, jumpa sama orang. Saya tadi jumpa sama kawan-kawan, masya Allah, senyum semua. Jadi saya tertawa, saya bilang masya Allah. Akhlak Nabi begitu. Nabi itu kalau jumpa sama orang senyum, senyum gratis, nggak bayar. Ada yang bayar senyum di sini? Ada. Coba Bapak Ibu senyum dulu. Tadi buka asal semua dari saya. Banyak semua, senyum semua kayaknya. Jadi kalau Nabi itu jumpa sama orang senyum, akthar tabassuman sallallahu alaihi wa ala. Dan kalau apa ya, saya kadang-kadang jumpa sama orang nggak senyum itu ada juga. Jadi kadang-kadang kalau kita senyum sama dia, saya pernah, saya senyum, saya senyum dia, nggak mau senyum. Jadi kalau ada yang model-model kayak gitu Bapak Ibu, ditanya langsung saja sama dia. Coba dipastikan saja, kamu ini jin atau manusia? Kenapa nggak pernah senyum? Senyum gratis, nggak pernah senyum. Ini aneh juga orang-orang model seperti itu. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthar tabassuman. Saya dapat Ustaz Uqman waktu itu di Oman. Di Oman itu ada satu pondok pesantren. Dan itu saya pakai dalam metode saya belajar. Jadi kami waktu itu belajar di Hadramaut. Salah satu kebiasaan kami, saya itu karena waktu itu kami wajib hafal 2 hafalan tiap hari. Setor tiap hari 2 yang hafal. Pertama Quran, yang kedua Riyadhus Shalihin. Wajib tiap hari setor, tiap hari. Kadang-kadang kami kan ya namanya santri itu kan sakit kepala. Pusing hafal itu, pusing. Jadi pas menghafal, metode yang saya pakai salah satunya senyum. Jadi kalau sebelum mulai saya menghafal, itu saya senyum 3 menit. Ternyata
senyuman ini koneksinya di hati sama pikiran. Ini rahasia senyum. Coba ibu-ibu selama ini ada masalah senyum atau murung? Senyum atau murung? Lihat di dompet misalnya uang tinggal 2.000 sama 5.000, senyum atau murung? Tinggal 2.000 sama 5.000. Senyum atau murung? Kalau murung kira-kira selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Ahli tasawuf ketika lihat uang 2.000 dan 5.000 senyum, masya Allah. Alhamdulillah. Allah masih bisa kasih saya makan hari ini. Senyum. Nggak selesai. Kalau kita murung nggak selesai. Coba senyum supaya otak kita bisa jalan, hati kita bisa jalan. Sampai saya kadang-kadang bilang kepada jamaah, kalau ada masalah coba sekali-sekali keluar rumah, sampai di depan rumah, tengok langit, kemudian senyum. Jadi kalau ada masalah keluar rumah, tengok langit, kemudian apa? Senyum. Senyum. Coba sebelum senyum tengok langit, tengok dulu kanan kiri. Dia repot nanti, soalnya ada masalah, akhirnya dia keluar rumah, dia tengok lagi, dia senyum. Kata samping rumahnya tetangganya bilang besar kali masalah dia, besar masalah dia, besar masalah dia. Nanti senyum-senyum langit sendiri ya. La ilaha illallah. Nah ini, jadi kalau bisa mulai biasakan senyum ala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akbar tabassuman. Kita bisa coba Bapak Ibu, kita bisa coba keseharian. Coba Bapak Ibu mulai biasakan setiap hari di rumah, coba biasakan senyum. Di rumah aja, jangan di luar rumah. Itu tadi jangan dipakai tadi di luar rumah. Di rumah aja. Jadi di rumah kita senyum. Ada namanya cara melatih setiap hari dengan senyuman, olahraga senyum namanya. Cuman harus lepas sampai terkoneksi dengan hati. Di pikiran pasti jadi jernih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di situ jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di tempat ini, saya karena melihat makalah dari Abu ini, beliau menjelaskan tentang bagaimana kelahiran Nabi. Beliau bilang ini sudah menjadi maklum. Orang-orang sudah tahu lah kelahiran Nabi di kota Mekah, wafatnya Nabi di kota Madinah. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal dan harinya hari Senin. Ya, Nabi lahir hari Senin, Rabiul Awal, dan beliau pada tanggal 12. Saya waktu itu sempat mengkaji-kaji. Kenapa Nabi itu nggak lahir pada bulan Ramadan? Kenapa Nabi itu nggak lahir pada bulan Zulqa'dah, atau bulan Zulhijjah, atau bulan Muharram, atau bulan Rajab? Karena itu kan bulan mulia. Nabinya mulia berarti lahirnya paling bagus di bulan mulia. Rabiul Awal itu nggak terkenal. Nggak ada orang kenal dengan Rabiul Awal. Begitu juga hari. Kenapa Nabi itu nggak lahir hari Jumat saja? Atau hari Sabtu yang dimuliakan, diagungkan oleh orang-orang Yahudi waktu itu? Atau hari Minggu yang diagungkan oleh saudara-saudara kita Nasrani misalnya? Kenapa kok Nabi itu lahir pada hari Senin? Harinya tidak terkenal, bulannya tidak terkenal juga. Ternyata kalau saya lihat dijawab oleh Habib Ali Habsyi dalam maulidnya. Beliau bilang apa? Hadihi dzatihi syarifah. Kemuliaan Nabi itu independen, tersendiri, gak butuh sebab. Kalau kita ini kan mulia karena sebab. Ada orang mulia karena ilmunya, mulia karena akhlaknya, mulia karena orang anak pejabat mungkin. Ya kan lahirnya pasti sudah mulia kan gitu. Orang kaya dan lain-lain. Tapi Nabi itu lahir memang kemuliaannya itu memang sudah ada. Nabi gak butuh sebab untuk jadi mulia. Ini yang disebutkan tadi sama Allah. Kemuliaan Nabi itu memang kemuliaan murni dari Allah Ta'ala, gak butuh sebab. Justru itu kalau seandainya Nabi lahir pada bulan Ramadan, mungkin ada orang-orang bilang Nabi itu mulia karena lahir Ramadan, Nabi itu mulia karena lahir pada bulan Zulqa'dah, Nabi itu mulia karena lahir pada bulan Zulhijjah. Nanti ada orang bilang gitu. Sehingga itulah Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, supaya bisa menjelaskan kepada kita bulan Rabiul Awal lah menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad mulia karena bulan, bukan Nabi Muhammad mulia karena hari. Justru itu Nabi
Senin, karena Nabi hari Senin yang mulia. Buktinya apa? Kita di setiap hari Senin disunahkan puasa Senin, puasa sunnah. Nabi ditanya, kenapa kau puasa pada hari Senin wahai Nabi? Nabi gak jawab lain, Nabi jawab cuma satu, dzalika yaumu wulidtu fihi, karena hari Senin aku lahir. Hari Senin jadi mulia karena Nabi Muhammad. Ini pohon pisang hidup ini. Pohon pisang hidup? Enggak. Hidup di mana ya? Tadi saya nggak lihat wajah ibu-ibu saya. Tutup sama ini. Masya Allah. Ini sebentar ini ada 1.000, 2.000 ini telur banyak. Rampasan anak-anak sudah standby semua kelihatan. Saya lihat-lihat dari tadi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk sedikitlah sebelum saya tutup. Bagaimana akhlak Nabi? Kita bawa pulang ini insya Allah. Akhlak Nabi Muhammad. Aku tadi sebutkan salah satu daripada yang kita bisa jadikan panutan yaitu baginda Nabi Muhammad, imam kita. Nabi SAW menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Saya lihat akhlak ini Bapak Ibu, kita kan ingin bersama Nabi. Mau nggak bersama Nabi? Mau. Kita ingin bersama Nabi di akhirat. Yang kita lakukan ini, keinginan kita ingin dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita mau nanti di sana dekat dengan majelisnya Nabi Muhammad SAW. Saya bisa bayangkan dan kita semua bisa bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kumpul di satu tempat. Bisa kita bayangkan, bisa jumpa nggak sama Nabi itu kira-kira? Banyaknya manusia, kita bisa bayangkan. Semua kumpul. Nabi sendiri. Gimana cara kita dekat dengan Nabi Muhammad? Saya dapat jawabannya ini di dalam hadis. Aku juga sudah sebutkan beberapa hadis. Nabi ingin tahu, kita yang ingin berharap jumpa sama Nabi, dekat dengan Nabi di hari kiamat. Caranya Bapak Ibu bukan dengan banyak sholat sunnah, bukan. Bukan dengan banyaknya puasa sunnah, bukan. Tapi ternyata kata Nabi, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasibukum akhlaq. Orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat bersamaku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Paling mulia akhlak, bukan paling banyak puasa sunnahnya, bukan paling banyak sholat sunnahnya, bukan. Tapi yang paling mulia akhlaknya. Sehingga Nabi SAW sampaikan ini sebagai tolak ukur kita yang ingin bersama Nabi di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian, di situ Nabi pernah sampaikan begini, innal abda, ini di dalam hadis sahih, innal abda la yablughu darajat as-shaimi al-qaimi bi husni khuluqihi. Sesungguhnya seorang hamba bisa mencapai derajat lebih tinggi dari derajat orang puasa dan orang yang bangun malam dengan mulianya akhlak dia. Bisa dia lewati akhlak mulia, puasa sunnah, sholat malam, itu semuanya bisa dikalahkan dengan akhlak mulia. Di situ percuma kita yang sholat malam nggak punya akhlak mulia, yang puasa sunnah banyak kemudian tidak punya akhlak mulia. Dan sekarang mulai dari sekarang, salah satu akhlak mulia kita ikuti dari sekarang. Ini insya Allah nggak lama ya. Akhlak kita bawa pulang. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang. Saya Bapak Ibu waktu dulu saya pikir begini, Nabi itu mungkin amal yang paling beliau cintai adalah tahajud. Itu pikiran saya. Amal yang beliau paling cintai itu puasa sunnah. Itu pikiran saya. Tapi ternyata saya baca riwayat ini hadis sahih dalam kitab Al-Bukhari. Kitab Sahih Muslim juga menyebutkan. Kata Nabi begini, afdhalul amal, paling afdhalnya amal. Ini dalam tanda paling afdhalnya amal. Apa wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, afdhalnya amal sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min, menyenangkan hati orang beriman. Kalau orang Jakarta bilang menyenangkan hati orang Jakarta. Bahasa Batak apa?
memberikan kegembiraan di hati orang. Kemudian kata Nabi, autat tudu'an hujuan, menghilangkan lapar orang. Autat ni'an hudainan, melunasi hutang orang. Ada yang bilang hutang saya gak selesai-selesai, bagaimana lunasi hutang orang? Gak apa-apa, paling tidak kita punya niat melunasi hutang orang, insyaallah. Ini termasuk amalan afdal ini. Ternyata kalau saya lihat amalan afdal itu amalan sosial, bukan amalan per individu kita. Amalan sosial. Sehingga Nabi SAW sampaikan dalam hadis lain, la'an amshi ma'a akhi fi hadatin ahabbu ilayya min an atakifa fi masjid hadha syahr. Kata Nabi, saya membantu satu orang. Saya membantu satu orang yang sedang kesulitan lebih saya cintai daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Maaf ini. Bantu satu orang yang sedang kesulitan lebih saya cintai kata Nabi daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Ikhlas. Masjid Nabawi yang pahalanya 1000. Kata Nabi, saya lebih suka bantu satu orang daripada saya iktikaf di masjid 1 bulan. Sampai begitu kata Nabi. Ini mengenai akhlak mulia, Bapak Ibu. Berapa di antara kita ini banyak menyakiti hati orang? Saya kasih contoh akhlak Nabi. Nabi itu, Bapak Ibu, salah satu akhlaknya Nabi, beliau nggak mau orang itu tersinggung, sakit hati atau malu, nggak mau Nabi. Akhlaknya Nabi. Pernah satu riwayat itu disebutkan dalam majlis semacam ini ada yang kentut. Nabi lagi duduk begini, tiba-tiba ada jamaah yang kentut. Kira-kira kalau jamaah kentut waktu itu kan silent betul, itu nggak ada suara-suara, nggak ada mikrofon, ini memang nggak ada suara kipas angin, silent, memang hening. Jadi saking heningnya, mohon maaf, suara angin itu kedengar. Jadi waktu lagi duduk tiba-tiba ada yang kentut. Sahabat kaget, siapa itu ini? Hanya orang spontan, nanya siapa itu ini? Nabi itu akhlaknya, beliau tetap bicara, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Akhlaknya, Nabi tetap bicara. Sampai ada sebagian, karena kebiasaan sahabat Nabi itu, kalau sudah masuk waktu sholat, mereka itu selalu menjaga wudhu. Para sahabat itu selalu menjaga wudhu. Jadi kalau sholat maghrib, mereka itu jaga wudhu sampai isya. Jadi sholat isya dengan wudhu maghrib itu kebiasaan. Jadi mereka lagi habis maghrib, ada yang kentut itu. Para sahabat bilang sudah gak usah cari tahu siapa orangnya. Nanti ketahuan ketika sudah mau masuk sholat isya dia wudhu lagi. Kalau masuk waktu isya pasti dia wudhu lagi karena dia yang batal. Orang kalau wudhu berarti batal. Apa sudah gak usah cari siapa orangnya. Ketahuan nanti sholat isya sebentar. Karena gak mungkin dia sholat isya gak ada wudhu kan gitu. Semua tenang. Nabi Muhammad pintar tadi. Nabi Muhammad gak mau ini orang malu. Nabi ambil dari unta, dibagi satu persatu sama daging unta. Makan daging unta semua sahabat. Kata Nabi begini, semua sudah makan daging unta? Semua wahai Rasulullah. Kata Nabi, yang makan daging unta maka berwudulah. Yang makan daging unta berwudulah. Itu semua berwudu hadir. Langsung yang kentut bilang alhamdulillah. Tidak ketahuan. Bayangkan kalau dia berdiri sendiri. Saya lihat ini hadirin, gara-gara menjaga satu perasaan orang, menjadi hukum orang makan daging unta disunahkan wudu. Enggak batal wudunya dalam hukum, tapi disunahkan wudu. Nggak ada kita dengar makan daging unta membatalkan wudu, nggak ada. Cuman tetap disunahkan karena Nabi pernah menjaga satu sahabat yang tadinya kentut, kemudian Nabi jadikan hukum makan daging unta disunahkan wudu. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu akhlak. Nggak ada kita temukan seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah Bapak Ibu dikasih anggur. Ini kisahnya ma'ruf, ini terkenal kisahnya. Nabi dikasih anggur semangkok. Ini orang habis panen anggur, gembira. Dia bawa sama Nabi satu mangkok anggur. Ya Rasulullah, satu mangkok anggur. Nabi ambil lah. Nabi lihat, Nabi tengok. Nabi ambil satu anggur.
Di depan Nabi para sahabat. Nabi makan satu, senyum Nabi. Nabi makan dua, tiga, empat, lima, satu mangkok akur habis. Ini orang bayangkan saking senangnya, dia ambil mangkok itu dia lari. Terima kasih wahai Rasulullah. Gembira dia, senang sekali dia. Yang bingung sahabat. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, tumben. Engkau gak biasanya seperti ini. Engkau itu kalau dikasih hadiah oleh orang, engkau ambil satu, sisanya dibagikan ke kami. Tapi kok ini satu mangkok engkau habiskan? Kata Nabi, bukannya aku pelit, tapi anggur yang dia kasih tadi asam. Anggur yang dia kasih apa? Asam. Saya khawatir kalau saya berikan kepada kalian satu persatu, wajah kalian akan berubah dan akan menyakiti orang yang memberikan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi biar wajahnya tidak berubah senyum, padahal asam. Kita berapa kali makan lemon jeruk itu di hadapan orang wajah. Kenapa nggak ada lebih asam dari ini? Ini tidak tahu ini asam atau tidak. Tapi kayaknya walaupun asam saya akan tetap senyum. Itu akhlak Nabi. Ini akhlaknya Nabi. Tapi saya berpikir, masya Allah, begini loh Nabi menjaga perasaan orang, menyenangkan hati orang supaya orang gembira. Gak mau Nabi maafkan orang itu sendiri, gak mau. Sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga para sahabat itu, Bapak Ibu, ingin masuk surga. Mereka itu ditanya, kenapa kalian itu antusias ingin masuk surga? Kenikmatan apa yang kalian harapkan di dalam surga? Mereka tidak jawab tidak dari surga, Bapak Ibu. Mereka tidak jawab istana. Mereka tidak jawab sungai-sungai di dalam surga. Tapi mereka jawab, kami ingin masuk surga. Fiha Rasulullah. Karena dalam surga ada kenikmatan di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mau mereka lepas dari Nabi. Sehingga ada Tauban, salah satu sahabat Nabi, dia selalu hadir pengajian Nabi. Tapi 3 hari dia hilang, gak datang. Nabi jumpa sama dia, hei Tauban, kamu 3 hari gak kelihatan, kemana aja kamu? Nabi tanya, kata Tauban, ya Rasulullah, aku memikirkan keadaanku dan keadaanmu. Saya takut wahai Nabi, kalau saya wafat, engkau wafat, aku tidak bisa jumpa denganmu. Kalaupun engkau masuk surga, saya nggak tahu di mana. Kalaupun aku masuk surga, surga saya tidak lebih tinggi dari surgamu, wahai Nabi. Coba lihat hadirin, Nabi menyenangkan hati orang ini. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi Muhammad, wahai Tauban, anta ma'aman ahbabta. Wahai Tauban, engkau nanti akan membersamai dengan orang yang engkau cintai di hari kiamat. Jadi kita ini Bapak Ibu punya modal cinta. Kita nggak ada amal kita pas-pasan. Kalau mau bilang amal, sahabat Nabi itu yang amalnya lebih banyak daripada kita. Kita nggak pantas. Coba bayangkan kalau Nabi bilang, engkau itu akan membersamai dengan orang yang amalmu mirip dengan dia. Mati kita belum nggak kuat kita. Amal kita apa? Untung Nabi bilang, engkau itu akan membersamai dengan orang yang engkau cintai. Kalau cuma cinta, insya Allah semuanya bisa lakukan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Amin. Kalau ada yang bilang itu kan akhlak Nabi mulia. Ada salah satu di antara guru kami. Jadi guru dari guru kami. Namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Siqaf. Beliau tinggalnya di Jeddah, sudah meninggal 10 tahun lalu kurang lebih. Waktu itu beliau diundang acara seperti ini. Undang di acara begini, tiba-tiba sudah selesai acara, habis makan, pulang, diantar sampai ke mobil sama panitia. Pintu mobilnya dibuka sama panitia. Al-Habib Abdul Qadir masuk ke dalam. Pintu mobilnya ditutup sama panitia. Guru saya bilang, Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih sudah jamu saya, sudah melayani saya, sudah menyambut saya. Terima kasih, kata guru saya. Akhirnya ketika itu kata panitia, oh iya Habib, sama-sama, mudah-mudahan Habib bisa datang lagi. Amin. Sudah, karena yang bawa mobil ada sopirnya, ayo jalan. Jadi panitia sambil lihat mobil beliau.
sampai sudah tidak kelihatan mobilnya oleh panitia. Beliau bilang sama sopir, berhenti mobil. Tanya sopir, kenapa Habib? Kata beliau, tunggu, saya mau buka pintu mobil dulu. Dari tadi tangan saya kejepit di pintu mobil. Masya Allah. Dari tadi tangannya kejepit di pintu mobil. Kata sopirnya, waduh, kenapa aku nggak bilang dari tadi sama panitia? Kalau yang membuat tangannya kejepit adalah panitia tadi yang tutup pintu mobil. Panitia nggak lihat tangan hadirin. Jadi ditutup. Apa jawaban dari guru saya? Kata beliau, saya tidak mau dia merasa bersalah kepada saya. Bapak Ibu, jangankan membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain rasa bersalah gak mau. Ini akhlak hadirin. Coba kita kira-kira kalau tangannya kejepit itu gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Ustaz, Masya Allah. Jangan pikir kalau sebentar terjadi saya akan ngaku ya. Tapi semuanya ini lihat tangan untuk pilih. Insya Allah. Ini akhlak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini juga insya Allah bisa mencontohi akhlak Nabi. Pulang dari sini Bapak Ibu, kita berharap ini sudah penghujung penutup Rabiul Awal. Rabiul Awal pergi. Apa yang kita lakukan sekarang? Usahakan jangan sampai setelah Rabiul Awal ini kita melupakan Nabi Muhammad SAW. Jadikan target kita di dalam hidup kalau bisa salah satunya bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Harus. Ya, insya Allah nanti saya bawa pulang ini. Insya Allah pulang ke rumah kita bawa Nabi Muhammad. Pulang ke rumah kita bawa Nabi. Hidupkan dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita Nabi Muhammad SAW. Dan minta mungkin tolong ambil di mobil saya kasih hadiah Bapak Ibu. Ini hadiah bisa diamalkan. Saya bikin buku 24 jam ada peringan. Jadi ada peringan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Buku satu, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi Bapak Ibu bangun tidur apa yang harus dilakukan? Kalau bangun tidur apa yang dicari? Handphone atau simbol? Nah ini insya Allah kita mulai praktekkan sunnah Nabi. Kita mulai bawa Nabi Muhammad dalam rumah kita. Kita hidupkan Rasulullah SAW di dalam rumah kita insya Allah. Baik, sebelum kita insya Allah saya akan bagikan bukunya. Saya ingin sampaikan salah satu sebab untuk bisa jumpa dengan Nabi ini dipraktekkan. Semua aktivitas sunnah yang kita lakukan, ini beliau Abu bilang, jadikan imam kita adalah Nabi Muhammad. Panutan berarti ya. Kita jadikan Nabi Muhammad dalam keseharian kita. Usahakan hidupkan Rasulullah di dalam rumah kita dengan niat menyenangkan hati Nabi. Contoh. Nah, kalau makan cuci tangan. Supaya apa? Supaya bersih. Jangan bilang gitu. Supaya menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi harus diatur. Nah, kalau mau tidur bersihkan tempat tidur. Untuk apa kebersihan? Bukan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Karena itu semua sunnah. Semua kita lakukan aktivitas yang menyenangkan hati Nabi. Kita bermuamalah dengan orang, kita hadirkan Nabi Muhammad. Saya niat bermuamalah baik dengan orang karena ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Selalu seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tidur, akhir yang kita pikirkan Nabi Muhammad. Jadi sudah bicara sama pasangan, sama anak, sebelum tidur, sudah selepas handphone taruh, pikir yang terakhir Nabi Muhammad. Di akhir pikiran kita Nabi Muhammad. Ada satu orang dia mau mimpi Nabi, datang sama gurunya, wahai guru, saya ingin jumpa Nabi Muhammad. Kata gurunya, kamu nanti pulang makan ikan asin. Jadi tidak ada hubungannya. Pulang makan ikan asin, jangan minum. Jadi habis makan ikan asin jangan minum. Kemudian langsung tidur. Cuma itu wahai guru, iya cuma itu. Dia makan ikan asin malam-malam, nggak minum, langsung tidur. Besoknya dia datang sama gurunya, wahai guru, saya sudah lakukan. Kata gurunya, bagaimana? Apa yang kamu mimpi? Kamu jumpa Nabi? Dia bilang tidak. Terus apa yang kamu lihat? Yang saya lihat, saya minum air laut. Saya minum air satu drum. Kata
sebelum tidur adalah Air. Coba yang kamu pikirkan Nabi Muhammad, maka yang kamu akan lihat adalah beliau alaihi salatu wassalam. Jadi jadikan akhir yang kita pikirkan di dalam hidup kita adalah Nabi Muhammad. Bapak Ibu, salah satu contoh yang saya ingin praktekkan cara minum Nabi. Nah ini pas-pas saya ngomong juga, jadi tadi saya bicara soalnya. Cara minum Nabi minum pakai tangan kanan. Dan Nabi minum itu 3 tegukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah. Cara yang kedua, Bismillah. Alhamdulillah. Haus habib, iya haus. Ini paham ya? Jadi yang ketiga itu boleh panjang, nggak apa-apa. Yang ketiga bisa panjang. Nabi minum 3 tegukan, 3 kali. Insyaallah bisa dipraktikkan, salah satu daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, menghormatinya Nabi. Nah, insyaallah nanti saya akan kasih hadiah buku kepada Bapak Ibu, dipraktikkan, diamalkan apa yang saya akan berikan sebagai hadiah. Nanti pas amalkan ini ingat tuh, ini Habib Salim Gorontalo dia kasih. Nah, bisa ingat insyaallah. Ya. Jadi di buku Bapak Ibu hanya buku saku, dibawa kemana-mana, jadi ditaruh di samping tempat tidur, mau keluar juga bisa pakai, bawa. Jadi di bukunya ini ada peringkat 24 jam, tuntunan ringkas, karena memang ada Nabi banyak, kita nggak mungkin bisa amalkan. Yang kecil saja sudah kita amalkan, apalagi banyak. Jadi sengaja saya bikin yang kecil supaya bisa bawa kemana-mana. Ini hadiah buat jamaah yang hadir, khususnya yang ada di MPTT Padang, insyaallah. Nah, bisa dipakai. Saya bawa insyaallah juga untuk Tengku, juga untuk Kiai Ustadzuna. Yang orang tuanya dulu pakai, anak-anak kayaknya nggak perlu anak-anak. Nanti anak-anak diajarkan sama orang tuanya. Berapa orang? Ini banyak juga dia. Gak apa-apa insyaallah. Bagikan. Sama-sama kita sambil baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad.
Udah semua? Udah ya? Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat itu hadiah dari saya buat Bapak Ibu yang hadir. Semoga bisa manfaat, barokah, umur, insyaallah, dan bisa mengamalkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti kita sebentar mungkin akan dikirim nanti setelah dikit kita doa gitu ya. Insyaallah nanti kita dikit saja nanti doa penutupnya. Insyaallah nanti akan kita baca bersama-sama. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi yang telah memberikan acara pada malam hari ini. Insyaallah semakin barokah dan maaf itu terima kasih banyak. Sekaligus permohonan maaf dari saya, besok saya kembali. Mohon maaf tidak bisa lama-lama. Insyaallah nanti nilai waktu mau lama-lama nanti insyaallah. Nanti Bapak masih tetap terima lah. Kalau Bapak tidak terima, kalau Bapak tidak terima saya datang. Terima kasih banyak. Malam minggu. Allahumma fi ila